lagi bersama dengan kami dalam program acara Voice of East atau Suara dari Timur dari Departemen Misi dan Penginjilan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Kami berharap melalui program ini Anda akan diberkati baik melalui pujian dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati Anda di kesempatan ini. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Alure
Bertemu lagi dengan saya di YouTube Voice of East untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema misi Allah bagi Niniwe. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi oleh karena hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami membuka seluruh kehidupan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kami akan belajar bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita membacanya bersama-sama. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada mereka seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya
ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain, lalu duduklah ia di abu. Ayat 7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi, kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabu dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kitab Yunus terdiri dari 4 pasal dan 48 ayat. Kita akan berbicara seluruhnya, tetapi hari ini kita hanya membaca Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, di sini kami membaca tentang Yunus ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Di sini menceritakan tentang datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Berarti firman Tuhan ini datang kepada Yunus sebelumnya juga pernah, yaitu yang diceritakan di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 dan 2. Allah berfirman kepadanya untuk pergi ke Niniwe. Tapi pada panggilan yang pertama, Yunus tidak tahu apa sebabnya dia tidak mau pergi ke Niniwe. Lalu dia mau melarikan diri dengan kapal dari pelabuhan di Yofa menuju ke Tarsis. Dalam perjalanan itu Allah mengirim angin badai sehingga kapal itu hampir tenggelam. Sehingga orang-orang yang ada di atas kapal itu, mereka bertanya, ini dosa siapa? Sehingga mereka menemui Yunus sedang tidur lelap. Lalu mereka mengeluarkan undi dan Yunus bilang bahwa sayalah orang yang telah melanggar perintah Tuhan, sehingga berilah saya hukuman. Yunus tahu dengan benar bahwa ketika dia melanggar Allah yang berfirman kepadanya, dia akan binasa. Dan dia meminta supaya dia dilemparkan ke dalam lautan. Dan dia dilempar di dalam lautan yang besar itu. Selama 3 hari Yunus ada di dalam perut ikan. Di sana dia sadar bahwa ternyata dia masih hidup. Dan dia bertobat dan bernasar. Di dalam pasal 2 merupakan doa syukur Yunus karena ternyata dia masih hidup dan dia ingin melakukannya. Atas dasar inilah Tuhan menyuruhnya kembali pergi lagi ke Niniwe.
kota yang besar itu, yang terkenal dengan kejahatannya. Yunus, orang Yahudi, orang Ibrani, sebagai bangsa pilihan, yang tahu dengan benar bahwa kota Niniwe itu sangat bermasalah dengan mereka, yaitu mereka bermusuhan sepanjang perjalanan hidup itu. Tetapi kali ini Yunus mau untuk pergi. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Dia disuruh pergi ke kota Niniwe. Dia bersiap. Yunus bersiap lalu pergi. Apa kira-kira semangat dari Yunus yang dia semangat mau pergi nih? Waktu membaca bagian firman Tuhan ini, saya berpikir bahwa Yunus dia berpikir, kalau saya pergi sapu Allah ini akan menghukum orang Niniwe, itu bagus. Jadi dia pergi dengan semangatnya. Walaupun dia harus melakukan perjalanan yang jauh, tapi dia mau untuk pergi. Untuk menyampaikan bahwa 40 hari lagi kamu akan ditunggal balikan. Dia semangat. Saya tidak tahu dia punya gaya berbicara itu seperti apa pada saat itu. Apa? Bayangkan, waktu itu tidak ada megafon, tidak ada mobil. Tetapi Yunus pikir saja, kalau saya berpikir mungkin dia naik di atas bumbungan rumah, lalu berbicara di pasar-pasar. Ini orang Niniwe, 40 hari lagi kamu akan ditunggal balikan, akan dihancurkan. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada cara yang lain, kami tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara, Yunus satu motivasi, mungkin dia bilang bahwa dengan saya pergi nih orang Niniwe habis, sehingga kami tidak ada lagi permusuhan dengan keluarga saya, bangsa saya. Jadi dia melakukannya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Yang terjadi adalah orang Niniwe, pasal yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa mereka, baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Wow. Respon orang Niniwe yang tidak dapat diduga oleh Yunus maupun Allah sendiri. Respon ini tidak diduga oleh Yunus. Karena, dan termasuk orang Niniwe, mereka juga tidak tahu respon yang akan diberikan oleh Allah. Mereka tahu mereka bersalah, mereka tahu mereka orang jahat. Sehingga mati pun sebenarnya mereka sudah siap. Sehingga mereka berpuasa, bergabung. Orang dewasa, anak-anak, kambing, domba, ternak mereka melakukan puasa. Respon yang menakjubkan. Di mana siapa yang dengar lebih dulu. Tapi yang tentu di sini dalam pembacaan firman Tuhan ini, orang Niniwe lain yang mendengar dan mengumumkan puasa. Karena di ayat yang ke-6 dan ke-7, barulah raja kota Niniwe mengeluarkan perintah untuk orang Niniwe juga berpuasa. Luar biasa. Mereka tidak tanya, Yunus ini orang apa? Kalian tahu orang Israel mungkin dong bunuh dia kah? Karena memang orang kafir, orang tidak percaya Tuhan. Tetapi Yunus, dia telah menerima firman yang kedua itu sebagai kesempatan bagi dia. Sehingga orang Niniwe percaya dan melakukan doa dan puasa. Respon Niniwe luar biasa. Mereka mengumumkan puasa sampai mengatakan bahwa raja turun dari singgasana dan mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Ayat 6. Dan pasal 7-8, raja kota Niniwe mengeluarkan, memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa.
tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Wow, tidak tahu berapa lama mereka berpuasa. Alkitab tidak detail menjelaskan tentang berapa lama mereka berpuasa. Apakah itu 40 hari mereka berpuasa sampai masa murkanya surut? Atau 1 hari atau 1 minggu? Itu tidak tahu. Tapi mereka melakukannya secara sungguh-sungguh. Bahkan sampai diserukan mereka, masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya sendiri-sendiri. Di sini kami melihat bahwa diperintahkannya kepada seluruh orang di Niniwe, masing-masing maupun orang besarkah, orang kecilkah, miskinkah, tuakah, kayakah, semuanya harus mengaku dosa secara masing-masing di hadapan Allah. Ini adalah maklumat atau perintah dari raja kota Niniwe. Karena mereka merasakan Allah sebagai penguasa itu, dia punya amarahnya sudah menyala-nyala. Mungkin mereka rasa ada guntur, ada apa, tapi mereka bagian ayat ke-9 bilang bahwa siapa tahu mungkin Allah berbalik dan menyesal, berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Mereka tahu mereka akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, pada bagian yang tadi saya juga menyampaikan tentang respon orang Niniwe. Tapi juga bagian yang terakhir kami lihat respon dari Allah. Sebagai pencipta, Allah Sebayot, dia melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah ia. Sehingga ia tidak memberikan malapetaka yang dirancangkannya, dan ia tidak melakukannya. Luar biasa, wow. Allah orang Israel, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji saat ini adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan. Dia mengasihi orang Niniwe. Ini adalah misi Allah bagi Niniwe. Akhirnya Bapak Ibu, hari ini kita belajar dengan tema misi Allah bagi Niniwe terjadi melalui Yunus. Yang pertama, Yunus adalah orang Yahudi yang pada waktu dia percaya, dia mempunyai musuh yang besar, yaitu orang Niniwe. Kalau Allah mau Yunus mati karena dia melawan perintahnya, mungkin tidak ada Nabi Yunus lagi kemudian yang datang ke Niniwe. Tapi Tuhan memberikan dia kesempatan yang kedua karena dia bertobat dan mengaku bahwa dia bersedia untuk melakukannya. Kesempatan emas bagi Yunus, sehingga hampir 120.000 jiwa penuh lebih orang Niniwe diselamatkan karena mereka bertobat dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, misi Allah bagi Yunus adalah Yunus juga harus tahu hati Allah. Allah mengasihi orang yang berdosa, penyembah berhala, orang pencuri, pemain judi, pesinah, orang-orang sundal, apapun itu, Allah mengasihi mereka. Sampai saat ini pun kasih itu sama. Allah mengasihi Niniwe, Allah juga mengasihi Yunus. Yunus secara ternyata dia tidak memiliki kasih yang sempurna kepada Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan dengan sempurna, pasti dia mengasihi sesamanya. Di dalam kitab
1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20-21 mengatakan bahwa barang siapa mengaku bahwa aku mengasihi Allah, lalu membenci saudaranya yang dilihatnya, dia adalah seorang pendusta. Wow, bagaimana mungkin orang yang ada sama-sama di bumi saja dia tidak kasihi, lalu dia mengasihi aku. Tuhan tunjukkan hatinya. Tuhan tunjukkan misinya bagi Yunus dan juga orang Nineve. Nineve diselamatkan, Yunus pun dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dan bagian yang ketiga sekarang, Bapak Ibu, kami lihat misi Allah tidak berhenti hanya cerita sampai di Niniwe, tapi misi Allah itu juga berbicara tentang kita sekarang ini. Yaitu misi Allah bagi seluruh dunia adalah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan menanggung semua dosa kita, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, dan akan datang sebagai raja di atas segala raja. Allah mengasihi orang berdosa. Saya dan saudara pendengar semua adalah orang berdosa yang dahulunya kita tidak layak. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan berkenan mengasihi kita ketika kita hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, Allah mengasihi Paulus, orang berdosa. Dia telah menjadi percaya dan dia menjadi seorang misi zaman sesudah Yesus di zaman akhir. Rasul Paulus yang adalah pembunuh manusia dipanggil dan dipilihnya untuk menjadi misionaris yang hebat di Asia, bahkan sampai di Eropa. Juga Sakeus, juga saya dan saudara, kita juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, syarat utama untuk orang tidak dibinasakan oleh Allah pada hari penghakiman nanti adalah percaya dan bertobat. Percaya dan bertobat. Orang Niniwe melakukannya. Yunus melakukannya. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya sungguh bahwa kita adalah orang-orang yang telah percaya dan bertobat, meninggalkan cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ketika zaman ini, dari tempat ini, mau saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, berapa lama Injil datang di tanah Papua, Otto dan Gessler di Mansinam? 156 tahun. Otto dan Gessler melaksanakan misi Allah karena mereka mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mereka tidak punya hubungan darah dengan kami, tapi mereka datang membawa Injil itu. Demikian juga misi baptis, mengirim Norman Drever datang di Lanijaya, Tiong, untuk membuat kita tidak binasa. Kami sudah percaya. Cerita yang saya dengar dari para tua-tua gereja bahwa ketika itu
Mereka membakar semua berhala-berhala, namanya kuwak kalau dalam bahasa Lani. Mereka bakar. Tetapi sekarang bagaimana? Apakah kuwak itu masih kita pakai? Ini masalah. Ini masalah. Apakah kita masih pergi ke kuburan? Orang lain rela untuk datang jauh-jauh di atas tanah ini, di atas bangsa yang kotor, yang hitam, yang tidak laku, yang tidak masuk dalam hitungan itu karena kasih. Mereka percaya. Jadi hari ini bertobat, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jangan lagi main-main dengan dosa. Bertobat, jangan bertobat tipu-tipu. Ada di gereja, tapi masih lakukan perbuatan dosa. Sebab kita tidak tahu waktu kapan Tuhan itu akan datang. Jangan menganggap Tuhan itu lalai. 2 Petrus 3 ayat 9-10. Karena Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia berfirman dan dia melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Ada satu contoh lagi di dalam Alkitab. Yaitu orang-orang Niniwe yang bertobat pada hari itu. Dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama dengan angkatan ini yang menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe telah bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ini menjadi tantangan pertanyaan untuk saya dan saudara. Apakah saya ada di angkatan yang mana? Apakah saya memiliki mata seperti yang Tuhan punya? Hati seperti yang Tuhan punya? Untuk melihat sekeliling dan mengenal Allah dengan benar? Ini satu pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, hari ini, kalau Anda masih hidup, Anda masih bernapas, mari katakan bahwa ini adalah kesempatan kedua. Bertobat dari segala kejahatan. Dan berbalik kepada Allah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah seruan yang kami sampaikan melalui firman Allah memasuki bulan misi pekabaran Injil Baptis di tanah Papua. Bapak Ibu Saudara, juga satu pesan. Bekalah lihat mana itu Niniwe. Mana itu Niniwe. Jangan membenci orang yang tukang mabuk. Jangan membenci orang yang melakukan pelanggaran, persinahan, main togel, orang tukang korupsi. Anggaplah dia sebagai Niniwe. Jangan berpura-pura untuk tidak kasih tahu bahwa ini salah. Kadang-kadang kita melihat sekarang ini, kita menjadi pejabat hamba-hamba Tuhan tapi malu untuk menegur kejahatan orang. Kalau dia binasa nanti kita yang dihukum. Bapak Ibu, mari kita menjadi seperti Yunus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempraktekkan kasih yang sempurna untuk melihat tuaian di sekitar kita. Tuaian memang banyak, tapi pekerjaan sedikit. Mari, jadilah pekerja yang dibersihkan karena percaya dan bertobat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, terima kasih Bapa. Hari ini kami mendengarkan firman Allah, yaitu misi Allah bagi Niniwe. Tapi juga misi Allah bagi Yunus, dan misi Allah
bagi semua orang di seluruh dunia. Engkaulah yang menjadikan kami, Engkaulah pengusahanya. Dan oleh karena anugerah, kami telah berdiri sebagai orang-orang percaya hari ini. Tapi sungguh kami tahu bahwa ada banyak orang di sekitar kami yang belum menjadi percaya dan bertobat. Oleh sebab itu belas kasihan Tuhan curahkan kepada kami hati yang mengasihi sesama. Mata kami untuk melihat apa yang Engkau lihat. Hati kami merasakan penderitaan orang lain. Sebab banyak di balik-balik gunung sana, orang hidup dengan adat istiadat, masih menyembah berhala-berhala. Siapa yang harus pergi ya Bapa? Siapa yang Engkau mau utus? Ini kami orang-orang yang telah percaya kepadamu. Lihat kasih masing-masing dan kasih kami visi daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk para misionaris yang telah datang di tanah Papua. Memberkati kami dan kami menerima anugerah keselamatan. Hari ini kami mau menerimanya sebagai kesempatan kedua yang Tuhan berikan seperti kepada Yunus. Kami mau pergi memberitakan Injil di mana saja. Hikmat Bapa menyertai kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk sesama orang Papua. Tapi kami juga berdoa untuk orang suku-suku lain yang ada di atas tanah Papua, Tuhan. Biarlah di atas tanah ini mereka melihat Tuhan. Biarlah di atas tanah ini mereka mengenal Tuhan. Dengan segala macam cara mereka ada di tempat ini. Dengan membawa berhala-berhalanya di dalam nama Yesus, kami hancurkan. Dan hujan pertobatan Tuhan curahkan atas tanah ini. Tanah Papua yang menjadi kebanggaan semua orang, bahkan kebanggaan seluruh bumi. Yang karena cantik, yang karena kaya, tapi orang-orangnya yang kotor dan hina ini, Tuhan kasihanilah kami. Berikanlah kami hatimu, berikanlah kami matamu untuk melihat ya Tuhan. Dan hari ini, kalau ada orang yang masih mabuk, tapi dia ada di gereja, dia hidup dalam persinahan, dia hidup dalam iri hati, kesombongan, Tuhan ampuni ya Bapak. Karena orang-orang sombong, orang-orang yang suka iri hati sesuai dengan 1 Korintus 16 ayat ke-22, mereka pun akan dikutuk pada hari penghakiman itu. Jagai hati kami dalam persekutuan ini Bapa. Jauhkan daripada kami iri hati, tapi saling mendukung, saling menopang satu sama lain untuk membangun tubuh Kristus di dalam gereja-gereja di tanah Papua bersama pemerintah dan masyarakatnya. Biarlah Niniwe itu menjadi gambaran atas tanah Papua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Kami telah mendengar Bapa. Kami telah mendengar. Kalau ada seorang yang dengar, entah dia laki-laki, orang besar, muda, dan dia menjadi percaya Tuhan. Dan bertobat meninggalkan segala kelakuannya. Itu adalah urusan-Mu Tuhan. Lakukan yang bisa Engkau lakukan ya Bapa. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. Berilah kami orang-orang yang jujur untuk mengurus rumah Allah. Sehati sepikir untuk membangunnya. Sebab siapa yang bekerja dengan jujur di atas negeri ini akan berjalan dari tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Biarlah itu akan terjadi di atas kehidupan orang-orang yang percaya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Satukan gereja-gereja di tanah Papua untuk melihat tuayan di sekeliling, di seluruh tanah Papua, bahkan bangsa-bangsa. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub
akan melingkupi kami semua, sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan Allah yang tersisa. Misimu bagi yang terhilang itu bersama-sama di atas tanah ini. Inilah doa kami. Di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadi
kasih saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Anda telah mengikuti program acara ini dan kami berharap Anda diberkati melalui program-program acara yang kami hadirkan untuk memberkati Anda. Apabila Anda memiliki beban doa, silakan kirimkan pokok doa Anda melalui nomor yang tertera di layar ini dan tentunya kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang Anda kirimkan kepada kami. Nantikan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus